dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat nanti besok ataupun lusa kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'ruf khairun min sadaqah yatbi'uha adha. Inna Allaha ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak Ibu pengurus masjid Al-Hijrah, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap
kita atau takmir masjid kita yang telah mengimami salat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serajin apapun kita salat, sekhusyuk apapun kita salat, sefasih apapun bacaan salat kita, dan kita tetap meminta kepada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada doa yang sering kita baca, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terima jualah salat kami ya Allah. Walaupun awal salat walaupun salatnya berjamaah terima, bacanya pastilah tu, khusyuklah lain, tapi tetap meminta kepada Allah semoga salat kita diterima. Agunonya doa tu, doa yang kita baca memohon kepada Allah supaya atau agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik kita supaya tidak jadi orang yang sombong dengan salatnya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah salat saja enggak boleh sombong, apalagi indah salat. Itu pendidikan itu. Apalagi salat wajib, apa nak ada sombongan salat wajib? Ini wajib. Salat wajib kau Bapak Ibu atas nama orang Islam mangko wajib salat. Tidak ada toleransi kepada orang Islam untuk meninggalkan salat, apapun alasannya. Yang ada toleransi itu teknis pelaksanaan. Buya nyula gaek sama buya, nak taluk tagak le buya, lah sakit-sakit lah buya, dia teranjang saja buya, le wajib salat buya, wajib. Itu mana dapat tu? Nyu dalam perjalanan buya, wajib. Yang ada toleransi itu adalah pelaksanaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ndak taluk tagak jadi duduk. Itu toleransi itu, Pak. Atas nama Islam. Kemudian nanti ditambah dengan syarat-syarat yang lain. Di antaranya orang Islam yang tidak gila. Jadi kalau ada orang Islam gila, anda wajib salat dah, Pak. Jadi kalau ingin malapen kewajiban supaya anda kanai kewajiban salat, jadi orang gila. Itunya, Pak. Murah kan? Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu senantiasalah kita meminta kepada Allah agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang lain pun demikian. Termasuk puasanya. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
Puasanya juga minta. Pak Ibu rajin puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Nabi Daud, puasa Ramadan. Tetap minta sama Allah supaya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan Bapak Ibu pagi hari ini adalah melapangkan waktu sekaligus melapangkan hati untuk mengikuti majlis ilmu. Ya nak Pak? Lapang hati Pak bagi ke Pak? Lain. Ibu boleh lapang hati bagi ke Bu? Bu, boleh lapang hati. Alhamdulillah. Sebab Pak Ibu, kalau kamu kaji ilmu ku, hati ku harus lapang. Kalau tidak lapang hati Pak, tidak masuk ada Pak. Lapang hati, ikhlas awak mengikuti majelis ilmu, baru ilmu itu masuk Pak. Tapi kalau tidak lapang hati Pak, kan masuk ada Pak. Menambah ilmu tu Bapak Ibu ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuat pangana awak terbuka. Pangana awak terbuka Pak. Kalau pangana kau lah terbuka, hati kau lapang. Kalau hati lah lapang, insya-Allah rezeki lapang belum. Kalau ada orang hatinya sempit Pak, itu tanda kepala pun sempit. Menambah ilmu nak namuah, merasa santiang surang saya. Ada orang macam itu Pak? Ada sekolah. Di sekolah lain tak ada nak. Allah Karim. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini terkait dengan hadis arba'in nomor urut yang ke-39. Nomor berapa? 39. Itu yang dikirimkan kamu oleh panitia atau pengurus masjid kita. Temanya kesalahan yang disebabkan karena lupa, kemudian tidak disengaja dan dipaksa. Dan itu akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Abbasin, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sesungguhnya Allah tajawaza li membolehkan li atas nama saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ummati untuk umatku. Jadi Rasulullah saking cintanya ke awak Pak Ibu, pasang badan dijual nama Rasulullah di hadapan Allah. Sainggo boleh hukumnya. Tapi Rasulullah pasang badan dulu Pak, atas nama saya.
atas namaku, kata Rasulullah. Jadi Allah membolehkan kepada kita semua berbuat kesalahan atas nama Rasulullah SAW untuk umatku, kece Rasulullah. Anan patamu, nan patamu kece Rasulullah SAW al-khata'u, berbuat kesalahan tanpa unsur sangajo. Paham tak? Nyo membuat kesalahan pak, membuat dosanya ke pak, tapi tak sengaja doh. Itu tak ada pak, tak ada dosa. Dengan catatan indah sengaja. Contohnya ya, aku contoh. Bapak Ibu sedang puasa di bulan suci Ramadan. Sedang puasa. Namanya puasa nak Bapak Ibu, tak boleh makan, tak boleh minum. Itu nama puasa tu. Sebab puasa tu secara ideal prinsipnya adalah menahan tidak makan dan tidak minum. Itu nama puasa pak. Kalau menahan dan lain-lain tu targetnya bikin nilai lain. Kalau target sah, tidak makan, tidak minum, sah. Tapi kalau target puasa mengejar nilai, maka ada nanti hal-hal yang lain yang harus dipatuhi. Contoh, tidak boleh menggibah. Itulah nilai kejar. Menjaga pandangan mata, menjaga telinga, menjaga pikiran, itu nilai. Tapi kalau hanya sekedar target sah tidak sah puasa, cukup tahan tidak makan dan tidak minum. Jadi kalau ada orang puasa makan, batal puasanya pak. Dan itu kesalahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika inyo sedang puasa pak, yo ndak sengaja do makan gironyo. Painyo ke ampera kan, ibu dan ampera tu makan. Labilo dua piring baru takan ende yang puasa. Terus makannya berdosa enggak? Enggak ada berdosa. Karena tanpa unsur disengaja. Dan bisa dicontohkan terkait dengan perbuatan-perbuatan kesalahan yang lain. Kalau tidak disengaja, apapun kesalahannya, apapun dosanya, maka tidak mendapatkan nilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi roba, lah pernah pak membuat dosa tapi tidak sengaja. Lah pernah pak lu naik. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kesalahan yang tidak bernilai dosa sekaligus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan tanpa unsur sengaja. Itu satu pak. Nomor dua, kata Rasulullah SAW, wanisyanu, disebabkan karena lupa. Nisyan, lupa. Kalau lupa tu kalau di awak tu mah pasti ndak takana. Ya pak? Lupa. Orang yang lupa maka tidak ada dosa baginya. Tapi biasanya Bapak Ibu nan lupa tu sekali.
Saka kalau setiap hari lupa tu nak mungkin tu. Kalau lah setiap hari lupa pikun. Leto pikun bak. Pak itu pikun. Tahu kan? Itu maknanya pikun tu gugur kewajiban solatnya. Nak wajib solat orang pikun dah, Pak. Dalam tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, yaitu surat At-Tin tu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu ayatnya tu. Itu cerita tentang orang pikun ni. Kalau pemahaman tafsir Al-Misbah dijelaskan begini. Kalau ada orang pikun, kewajiban sholatnya gugur mulai dari masa pikunnya. Tapi falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang pikun tadi tetap mendapatkan nilai seperti orang yang sholat ketika sabalun pikunnya inyo memang rajin sholat. Paham maksudnya, Pak? Jadi kalau ada orang pikun, dilihat dulu sebelum dia pikun tuh dia istiqomah enggak? Dia memang melaksanakan sholat atau tidak? Kalau sabalun inyo pikun memanglah menjadi orang yang rajin sholat, 5 waktu sholat, Pak. Sabalun pikun rajin. Terus datang masa pikunnya. Maka ketika dia pikun itu, dia dianggap melaksanakan sholat. Begitu, Pak. Atau mangkonya siapkan sebelum pikun awak rajin sholat. Jangan sampai sebelum pikun sudah pikun gitu. Sekarang kan banyak sebelum pikun nyolah pikun. Pikun akan kewajiban kepada Allah. Laksanakan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas nama lupa maka tidak ada dosa di situ dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bapak Ibu sibuk sekali dari pagi sampai sore kerja. Ada yang di kantor, ada yang di sawah, ada yang di pasar misalnya. Ketika jam 12.30 sudahlah azan kondak taranga dia awak yun ndak takana salat zuhur kalau lah tiba di jam 2 ya pertengahan waktu zuhur misalnya baru takana mangko awak langsung salat nan lupa awak tadi tertunda waktu zuhur tu ndak pada so Pak, ndak pada so tu. Atau sampai habis waktu zuhur pas masuk asar baru takana salat zuhur ke tadi, maka ndak pada soak dah Pak, sekalipun awak ndak solat. Pak Ibu ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus baca cara tu ya. Solat amulah tinggal zuhur mau ya. Ada 2 pendapat. Pendapat itu boleh diikuti keduanya karena semuanya benar. Satu, sebagian ulama mengatakan tidak perlu diqadha, cukup dengan meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum. Satu. Yang kedua, ada sebagian ulama kita berpendapat diqadha salat zuhurnya. Keduanya enggak ada yang salah ya Pak ya. Tinggal kita mau pilih yang mana, alternatif yang mana. Kalau mau diqadha ya silakan. Ketika ingat di waktu asar, selesai salat asar, kita qadhalah zuhur tadi. Saya niat salat zuhur,
4 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Salat zuhur di waktu asar tadi. Tapi ingat, ini memang unsurnya lupa. Jadi buat lupa pak. Kalau pura-pura lupa loh, kan? Allah Karim. Buya, ambo nak diqadha oleh buya. Ndak tak masalah. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang lain pun kalau kita memang unsurnya lupa, tidak akan dikenakan dosa, justru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat pun lupa rakaatnya, enggak ada dosa. Ya. Enggak ada dosa. Kalau imam salat Allahu Akbar, lupa misalnya rakaat, tidak ada dosa. Tapi makmum yang ada di belakang harus konsentrasi pula. Itu mangkonyo nan di belakang imam tu ndak sembarang orang Pak Ibu. Mohon maaf Pak ya, sampaikan kadang-kadang di belakang imam tu sembarang orang. Ya kan? Dan di belakang imam itu ada kriteria ya. Kriteria pertama yang di belakang imam itu adalah salah satunya orang tersebut kemungkinan bisa menggantikan imam jika imamnya batal. Kuna kadang-kadang di belakang imam Al-Fatihah bisa dong. Akan jadi mengganti imam kalau imam batal. Pernah kejadian di belakang imam tu orang yang kekurangan, mohon maaf cakap, apa namanya itu? Kan ada orang yang kekurangan tu. Paham Pak ya maksudnya? Nggak bisa ngomong gitu. Orang bisu, yang apa itu? Nggak bisa itu. Jadi kita orang yang berilmu dalam masjid ini harus tahu kondisi itu. Siapa kira-kira yang pantas di belakang imam. Kemudian kriteria berikutnya yang di belakang imam itu orang yang memang fokus. Sebab beko bisa kemungkinan imam ko lupa rakaat. Jangan sampai imam lupa rakaat dan makmum di belakang imam lupa pula. Sian ngamengin lagi. Oleh sebab itu, ini perlu kita antisipasi Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang lupanya itu tidak bernilai dosa. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir Pak. Apa kata Rasulullah? Wa mastukrihu alaih. Dan apa saja perbuatan yang dipaksakan kepadanya. Jadi segala sesuatu yang kitanya, pelakunya itu dipaksa, walaupun itu perbuatan dosa, maka tidak bernilai dosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekarang kejadian. Pak Ibu mungkin mengikuti perkembangan peristiwa informasi terkini. Ada orang yang di penjara itu disuruh minum pipis. Kan ada informasi itu? Minum pipis itu haram. Haram Pak. Ya kan? Tapi ketika dipaksa, kalau Anda tidak minum bisa dibunuh. Pokoknya ancaman lah. Ancaman yang beresiko kepada diri kita. Ini kan kejadian nih. Zaman sekarang kejadiannya Bang. Sekarang masih ramai di media. Disuruh minum pipis. Nah, meminum pipis tadi, air pipis tadi boleh.
nggak apa-apa, tidak berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa itu yang memaksa. Paham Mbak ya? Nah, dosanya bukan dosa kecil lagi, itu dosa besar. Dan sebab itu Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa kita kiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Segala sesuatu yang unsurnya dipaksa, kemudian dikhawatirkan akan mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan untuk diri kita, maka itu diperbolehkan. Dalam kondisi-kondisi darurat, maka tidak dihukumi sebuah dosa, dan insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 poin penting terkait dengan kesalahan atau perbuatan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bernilai dosa. Ada pertanyaan? Pas mati pula mic-nya, Pak. Selesai poinnya mati pula mic-nya. Ada pertanyaan, Pak? Ibu ada, Bu? Bu? Leta dengar suara Mbok? Alhamdulillah. Baik Pak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf kok ada salah kata, salah cara. Sebab nan salah tu datangnya dari ambo pribadi Pak Ibu. Bu, lagi dimaafkan ambo. Alhamdulillah. Nambana semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya kajian kita, mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا